Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Ferosa Novadila dari Ilmu Komunikasi 2020. Di sini akan menjelaskan tentang 25 teori komunikasi. Teori yang pertama adalah teori use and gratification atau penggunaan dan kepuasan. Teori ini dikemukakan oleh Blumer dan Coates pada tahun 1974. Jadi teori ini berpendapat bahwa pengguna media memiliki peran aktif dalam memilih media yang akan digunakannya, sehingga dapat dikatakan pengguna ini adalah sebagai pihak utama dalam proses komunikasi. Maka dari itu, pengguna memiliki pilihan untuk memilih media yang digunakan sesuai dengan kebutuhan. Teori yang kedua adalah teori agenda setting, yang mana teori ini beranggapan bahwa apabila media memberikan tekanan pada suatu peristiwa, maka hal ini dapat memicu masyarakat menganggap peristiwa itu penting. Nah, teori ini dikembangkan oleh McCombs dan Shaw pada tahun 1972. Dalam kata lain, di sini media memiliki efek untuk mempengaruhi asumsi masyarakat, sehingga dampaknya nanti apa yang dianggap penting oleh media maka juga akan dianggap penting oleh masyarakat. Teori yang ketiga adalah teori konstruktivisme. Teori ini beranggapan bahwa manusia selalu memiliki pandangan tersendiri terhadap kenyataan. Teori ini juga didefinisikan sebagai pembelajaran generatif, yaitu tindakan untuk menciptakan suatu makna dari sesuatu yang telah dipelajari. Selanjutnya ada teori nativisme. Teori ini beranggapan bahwa manusia adalah makhluk Tuhan satu-satunya yang dapat berkomunikasi secara verbal. Oleh karena itu, manusia senantiasa belajar untuk dapat berkomunikasi dengan makhluk Tuhan yang lain. Teori selanjutnya adalah teori kognitivisme. Teori ini mengedepankan proses belajar dibandingkan dengan hasil dari proses itu sendiri. Jadi, kita belajar didasarkan pada kemampuan kita untuk menafsirkan suatu peristiwa atau kejadian dalam suatu lingkungan. Dalam teori ini, belajar tidak hanya melibatkan hubungan stimulus dan respon, tetapi juga melibatkan cara berpikir yang kompleks. Teori selanjutnya adalah teori ketergantungan. Teori ini dikemukakan oleh Sandra Balrovich dan Marvin Defler pada tahun 1976. Fokus dari teori ini adalah kondisi struktural yang ada di dalam masyarakat, di mana pada masyarakat modern, media massa menjadi suatu hal yang sangat penting dalam mencapai tujuan beberapa proses. Yang ketujuh ada teori inokulasi. Teori ini mengemukakan bahwa lebih baik membekali diri dengan argumen sanggahan daripada membiarkannya tidak siap menyangkal perspektif lawan. Teori ini juga disebut suntikan, mengambil dari analogi ilmu media. Selanjutnya adalah teori kultivasi. Teori ini membahas tentang efek dari komunikasi massa, di mana teori ini beranggapan bahwa media massa memiliki efek yang bersifat kumulatif dan lebih berpengaruh pada tatanan sosial budaya masyarakat daripada personal pribadi seseorang. Selanjutnya adalah teori spiral of silence atau spiral keheningan. Teori ini menjelaskan bahwa terjadinya pendapat umum di dalam masyarakat ditentukan oleh proses saling mempengaruhi antara komunikasi massa, komunikasi antar pribadi, dan juga persepsi masing-masing individu serta berhubungan dengan pendapat orang lain yang ada di masyarakat. Yang ke-10 ada teori norma dan budaya.
Teori ini beranjak dari pengaruh kuat media massa pada suatu hal yang dapat mempengaruhi kondisi sosial budaya yang ada di dalam masyarakat. Pesan dari media dapat memperkuat norma atau mengubah norma atau bahkan membuat norma baru di dalam masyarakat. Selanjutnya adalah teori belajar sosial. Teori ini dicetuskan oleh Bandura pada tahun 1925. Ia mengemukakan bahwa perilaku seseorang atau perilaku manusia dalam konteks sebuah interaksi tingkah laku terdapat hubungan timbal balik yang saling berkesinambungan. Teori yang ke-12 adalah teori dependensi efek komunikasi massa. Teori ini beranggapan bahwa kepercayaan individu terhadap media akan semakin kuat apabila kebutuhan informasi tidak ditemukan dari pengalaman individu, melainkan terpenuhi oleh media massa. Littlejohn berpendapat bahwa semakin penting peran media terhadap individu, maka semakin tinggi pula nilai media tersebut. Selanjutnya ada teori analisis transaksional. Teori ini digunakan untuk mengetahui bentuk dan isi pesan yang tersampaikan dalam suatu komunikasi. Analisisnya bertujuan untuk mengetahui tingkat keefektifan komunikasi yang terjalin antar individu. Sedangkan transaksional sendiri merupakan sebuah hubungan komunikasi yang terjadi antar individu. Teori pengharapan nilai. Teori ini bertujuan untuk melihat pengaruh penggunaan media terhadap massa dinilai dari kepentingan penggunaannya. Sikap seseorang terhadap segmen-segmen media ditentukan oleh evaluasi dan perspektif mereka terhadap media tersebut. Teori pengharapan nilai merupakan turunan dari teori use and gratification. Teori struktural fungsional. Di teori ini, pemikiran struktural fungsional dipengaruhi oleh pemikiran biologis, yang mana menganggap bahwa manusia saling berketergantungan akibat dari konsekuensi bertahan hidup. Tujuan dari teori ini adalah untuk mencapai keteraturan sosial. Beberapa tokoh yang mencetuskan teori ini adalah Auguste Comte, Emile Durkheim, dan Herbert Spencer. Teori difusi inovasi. Teori ini menjelaskan tentang bagaimana suatu inovasi dijalankan melalui saluran-saluran tertentu kepada anggota kelompok sistem sosial. Teori ini juga sering dikaitkan dengan proses pembangunan masyarakat. Nah, Rogers pada tahun 1961 menyatakan bahwa diskusi adalah suatu bentuk komunikasi yang berkaitan khusus dengan penyebaran pesan yang berisi inovasi-inovasi baru. Selanjutnya adalah teori sikap atau standpoint. Standpoint adalah sebuah tempat untuk memandang dunia sekitar yang memiliki makna tidak jauh dari perspektif. Teori ini merupakan turunan dari teori feminisme. Dua pencetus teori ini, yaitu Harding dan Wood, menjelaskan bahwa cara terbaik untuk melihat keadaan dunia yaitu dengan dimulai dari sikap dan sudut pandang wanita. Teori komunikasi dua tahap. Teori ini menjelaskan tentang efek komunikasi massa dan pertama kali diterapkan pada kampanye pemilihan umum tahun 1940. Studi ini memiliki asumsi bahwa proses stimulus bekerja dalam menghasilkan efek ke media massa. Teori komunikasi administratif, yakni sebuah proses penyampaian pesan yang dilakukan secara timbal balik oleh anggota dengan tujuan
untuk menimbulkan rasa saling pengertian untuk mencapai sebuah tujuan organisasi yang efisien dan efektif. Fungsi dari teori ini adalah untuk menjaga stabilitas informasi di dalam organisasi. Teori Systematic Behavior. Teori ini menjelaskan bahwa kebutuhan atau keadaan mendesak oleh motif tertentu atau maksud tertentu harus dimiliki oleh seseorang yang sedang belajar. Kemudian pada hal efisiensi belajar tergantung pada tingkat pengurangan dan kepuasan motif. Lalu akan timbul usaha belajar dari keberadaan respon tersebut. Teori ini dikemukakan oleh Clark C. Hull. Teori pelanggaran harapan oleh Judy K. Burgon. Teori ini menyatakan bahwa seseorang mempunyai harapan terhadap perilaku nonverbal orang lain. Ekspektasi ini terbentuk karena adanya norma sosial ataupun pengalaman terhadap orang lain sebelumnya di mana perilaku tersebut terjadi. Teori penipuan antar individu. Teori ini menjelaskan tentang orang-orang yang dapat berbohong karena memiliki maksud tertentu, seperti tidak ingin menyakiti orang lain, ingin menyenangkan orang lain, ataupun ingin mencari perhatian, dan masih banyak alasan lainnya. Teori ini dicetuskan oleh Judy K. Burgon beserta David Buller. Teori akomodasi komunikasi. Teori ini menjelaskan bahwa seseorang akan dapat beradaptasi dengan kecepatan bicara, jeda, senyuman, tatapan mata, perilaku verbal dan nonverbal dari seseorang atau orang lain atau lawan bicaranya. Teori ini dikemukakan oleh Howard Giles. Teori disonansi kognitif. Teori ini membahas tentang perasaan ketidaknyamanan yang diakibatkan oleh sikap, pemikiran, dan perilaku yang tidak konsisten. Beberapa asumsi teori ini diantaranya, yang pertama, manusia memiliki hasrat akan adanya konsistensi. Yang kedua, disonansi diciptakan oleh inkonsistensi psikologis. Kemudian, disonansi adalah perasaan tidak suka yang mendorong orang untuk melakukan berbagai tindakan dengan dampak yang dapat diukur. Disonansi akan mendorong seseorang untuk memperoleh konsonansi dan usaha untuk mengurangi disonansi. Teori model pengungkapan diri. Teori ini merupakan sebuah proses mengungkapkan informasi pribadi kita kepada orang lain ataupun sebaliknya. Biasanya kita sebut juga dengan curhat. Keterbukaan di sini ada batasnya dan diatur oleh pertimbangan dan pikiran, yaitu orang dapat memutuskan kapan mereka akan membiarkan orang tahu dan bagaimana mereka meresponnya. Demikian penjelasan 25 teori komunikasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.